Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara pengisian e-rapot online untuk guru mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan atau PPKN. Yang pertama, Bapak Ibu siapkan browser yang Bapak Ibu gunakan. Dalam hal ini kita gunakan Google Chrome. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke e-rapot online dengan cara mengklik link yang dibagikan oleh operator sekolah Bapak Ibu sekalian. Akan tampil dialog seperti ini. Bapak Ibu tinggal masukkan username dan passwordnya, kemudian pilih 2013, pilih paket, pilih level pengguna guru, kemudian di sini akan tampil secara otomatis tahun pelajaran dan semesternya, kemudian klik masuk. Akan tampil e-rapot online ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu siap untuk diisikan. Jadi di sini akan ditampilkan informasi nama guru yang bersangkutan sebagai apa? Sebagai guru mapel atau BK atau wali kelas di sini. Nah, ada versi e-rapot, kemudian ada total kelas yang diampu, ada jumlah mata pelajaran yang diampu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di bagian sebelah kiri. Ada dashboard, ada ubah password, ada data kompetensi dasar. Pilih yang rencana penilaian. Klik rencana penilaian. Di sini ada 5 bagian. Ada rencana penilaian terhadap pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, dan rencana pengetahuan atau rencana bobot penilaian harian PTS dan PAS. Kita klik atau isikan satu persatu Bapak Ibu. Klik pengetahuan. Pilih kelas, ya, pilih kelas 9I, kemudian pilih mata pelajarannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pilih jumlah penilaian. Sesuaikan jumlah penilaian yang Bapak Ibu lakukan dari 1 sampai ke 30. Sebagai contoh untuk mempermudah, saya klik yang 1 saja. Di sini akan tampil 1 kolom. Kalau Bapak Ibu mengirim atau memilih nilai jumlah penilaian ini sebanyak 2, maka di sini akan tampilkan 2 kolom. Kalau Bapak Ibu memilih 5, maka di sini akan tampilkan sebanyak 5 kolom. Ya, sekali lagi untuk mempermudah saya isi yang 1 saja, 1 penilaian. Nah, kemudian di sini kelompok teknik penilaian saya isi dengan tes tulis. Kemudian di sini Bapak Ibu checklist kompetensi-kompetensi yang Bapak Ibu sampaikan atau yang harusnya ini sudah tersampaikan ke siswa. Kemudian klik simpan. Oke. Untuk kelas yang lainnya, Bapak Ibu tinggal copy rencana pengetahuan di sini. Rencana, pilih kelas asal 9I, kemudian pilih mata pelajaran PAI, kemudian tujuannya adalah 9J, kemudian copy. Jadi tidak usah membuat rencana seperti awal. Ini hasilnya akan sama dengan kelas yang dikopikan atau kelas yang tujuannya tadi. Kemudian isikan yang berikutnya adalah nilai rencana penilaian terhadap nilai keterampilan. Sama langkahnya kayak tadi. Jumlah penilaiannya 1. Kemudian di sini karena praktek kita atau karena keterampilan kita misal isikan dengan praktek. Ya, ini aktifkan semua terhadap kompetensi-kompetensi yang harus tersampaikan ke siswa. Klik simpan. Oke. Lakukan pengkopian rencana ini terhadap kelas yang lain dari kelas yang sudah dibuatkan. Kelas 9J kemudian copy. Oke, kemudian pilih KD di sini. KD butir sikap spiritual. Kita aktifkan semua sesuai dengan nilai spiritual yang sudah tersampaikan Bapak Ibu. Saya dalam hal ini saya checklist semua. Kemudian kopikan ke kelas yang lain. Copy. Kemudian pilih sikap sosial, pilih kelasnya, lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Di sini kita aktifkan kompetensi untuk sikap sosial. Dalam hal ini saya mengaktifkan semua kompetensi atau butir-butir pada sikap sosial ini, kemudian kita simpan. Lakukan hal copy terhadap kelas yang lain. Caranya sama dengan pengkopian pada
nilai pengetahuan, keterampilan, ataupun spiritual. Klik yang berikutnya adalah penilaian terhadap penilaian harian, PTS, dan PAS. Simpan, lakukan copy Bapak Ibu ke nilai atau ke kelas yang lainnya. Kemudian setelah membuat rencana ini, Bapak Ibu tinggal mendownload dari rencana tadi. Klik download format. Nah, di sini klik 9i, kita gunakan satu kelas saja. Nah, di sini ada format nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sosial, dan nilai PTS dan PAS. Kita download ya, pengetahuan, kemudian download keterampilan, kemudian download sikap spiritual, kemudian download sikap sosial, kemudian download nilai PTS dan PAS. Kita cek hasilnya. Downloadan tadi ya, ini ada 5 buah. Kita pindahkan ke folder yang Bapak Ibu sudah siapkan, atau kalau belum membuatnya, Bapak Ibu tinggal membuatnya saja. PPKN ini, klik di PKN ini, klik paste, pindahkan ke sini. Kemudian Bapak Ibu isikan terlebih dahulu hasil downloadan ini. Ini pengetahuan yang pertama. Pengetahuan kita isikan nilainya 0 sampai 100. Bapak Ibu isikan sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh siswa masing-masing. Misal 80, keduanya 90 misal. Bebas Bapak Ibu, sesuai dengan yang diperoleh oleh siswa masing-masing. Ini sebagai contoh untuk mempermudah, saya samakan saja nilainya misal 80. Ya, seperti ini. Kemudian simpan, close. Lakukan pengisian terhadap nilai yang lain, keterampilan di sini misal 90. Kita copy, kalau nilainya sama, sesuaikan, sekali lagi sesuaikan nilai yang diperoleh sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh siswa Bapak Ibu sekalian. Keterampilan, kemudian ini sosial ini nilainya 1 sampai 4. 1 itu kurang, 2 cukup, kemudian 3 baik, dan 4 sangat baik. Kita isikan yang 3 saja. Bisa juga Bapak Ibu isikan dengan angka 4, yaitu sangat baik. Ini close, simpan. Kemudian spiritual juga sama, isinya 1, 2, 3 sampai 4. Kalau simpan, kemudian di sini nilai PAS dan PTS. Nilai PTS misal 80, nilai PASnya 90. Ya, kita samakan saja sebagai contoh untuk mempercepat pada pembahasan kali ini. Kita close, kita simpan. Nah, setelah semuanya terisi downloadan file tadi, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal mengimpornya ke dalam Erapod ini. Klik impor nilai. Nah, sini nilai pengetahuan kita imporkan ke sini, keterampilan, spiritual, sosial, dan pasnya sesuai dengan file masing-masing. Klik nilai pengetahuan. Kita lihat file nilai pengetahuan. Klik atau pilih di sini PPKN nilai pengetahuan ini. Ada peng, ada ket, ada sosial, ada spirit pada bagian awal. Nah, ini pengetahuan, double klik, upload. Bapak Ibu cek nilainya udah sesuai belum. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal save atau simpan data nilai. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu, proses penyimpanan yang berlangsung. Kemudian klik OK. Kalau sudah selesai, ke upload nilai atau impor nilai keterampilan. Cari file keterampilannya. Ini ada ketiknya keterampilan. Double klik, upload nilai. Bapak Ibu cek sampai ke bawah. Kalau tidak ada yang salah, simpan data nilai. Maka akan dilakukan proses. Ya, ini proses penyimpanan nilai keterampilan. Klik OK. Kemudian klik yang spiritual, cari filenya
yang spiritual. Nah, ini spiritual, upload nilai, cek ke bagian bawah. Kalau sudah sesuai, klik simpan data nilai dari sikap spiritual. Ya, proses penyimpanan nilai spiritual sedang berlangsung. Kemudian ya, klik OK. Setelah itu klik yang nilai sosial, cari filenya yang sosial yang ini, double klik upload nilai sosial. Kalau sudah sesuai, simpan data nilai sosial. Ya, proses penyimpanan nilai terhadap nilai sikap sosial berlangsung. Klik OK, kemudian klik impor nilai PTS yang PTS dan PAS, upload, kemudian cek. Kalau sudah sesuai, maka Bapak Ibu tinggal simpan data nilai dari PTS dan PAS ini. Kemudian selesai. Langkah selanjutnya adalah setelah 5-5-nya sudah terupload nilainya, maka pilih yang proses deskripsi siswa. Nah, di sini pilih kelas, isikan mata pelajarannya, proses pengisian terhadap deskripsi siswa. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini adalah proses pengisian terhadap deskripsi siswa. Ini tampil deskripsinya. Nah, ini kemudian kita simpan. Jangan lupa simpan Bapak Ibu di bagian bawah. Simpan. Oke. Setelah itu Bapak Ibu tinggal, langkah terakhirnya adalah tinggal kirim nilai akhir. Jadi langkah terakhir adalah kirim nilai akhir. Klik kirim nilai akhir di sini. Jangan lupa Bapak Ibu sampai tombol atau pilihan pada nilai akhir. Jadi berapapun banyak yang sudah Bapak Ibu isikan di bagian ini, jadi jika nilai akhirnya tidak dikirimkan, maka nilainya tidak akan tersimpan ke server sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah sesuai, nanti Bapak Ibu tinggal kirim nilai akhir. Oke. Bapak Ibu bisa melihat hasil pengolahan nilai di sini di bagian bawahnya. Nah, di sini. Ya, sampai di sini Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kita kali ini dalam pembahasan cara mengisi e-raport online untuk guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.